warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارقبوا الميت عند موته ثلاثا: إن رسخت جبينه وذربت عيناه وانتشرت منخره فهي رحمة من الله، وإن غث غثيث البقر المخنوق وخمد لونه وأزبد شدقاه فهو عذاب من الله. رواه الحاكم وأبو داود. أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا. أولئك الأكياس ذهبوا بشرب الدنيا وكرامة الآخرة. رواه الطبراني والترمذي. Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Kita mengulang-ulang kajinya. Yang artinya, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu selalu lari daripadanya, kamu selalu menghindar daripadanya, maka sesungguhnya ia selalu membuntutimu. Kematian selalu mengejarmu, tak pernah meninggalkanmu. Kemudian setelah mati kamu akan dikembalikan nanti kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Maka Allah akan menceritakan nanti kepadamu semua yang pernah kamu kerjakan. Allah akan mengaudit semua pekerjaan kita, sekecil apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Irqibul maita inda mautihi thalathan." Coba kamu perhatikan betul mayat ketika dia sedang sakaratul maut. Ketika dia akan mati, ada 3 tanda baik, ada pula 3 tanda buruk. 3 tanda baik, kata Nabi, in rasakhat jabinuhu, jika berkeringat di keningnya, wa dharabat ainahu, keluar air matanya, wa antasharat mankharuhu, cerah raut mukanya, seperti orang tersenyum nampaknya, fahiya rahmatun minallah, maka petanda dia itu akan mendapatkan rahmat dari Allah. Salah satu dari tanda-tanda husnul khatimah. Tapi wa in ghatta ghatital baqaril makhnuq, jika ia mendengkur seperti mendengkurnya sapi yang tercekik, wa khamida launuhu, merah padam raut mukanya, seperti orang ketakutan nampaknya, buruk mukanya, wa azbada shiddaqahu, keluar busa dari mulutnya, fahuwa azabun minallah, pertanda orang yang akan mati itu mendapatkan azab dari Allah, tanda dia matinya su'ul khatimah. Maka seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas?" Orang mukmin seperti apakah? Orang mukmin yang bagaimana, yang cerdas itu? Qala, Rasul menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra."
Orang mukmin yang cerdas itu adalah mereka yang banyak mengingat mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Dan mereka paling bagus pula bekal persiapannya untuk menghadapi kematian itu. Ulaikal akyas. Mereka itulah orang yang benar-benar cerdas. Zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka pergi meninggalkan dunia ini dengan penuh kemuliaan untuk menuju ke akhirat juga menuju dengan kemuliaan. Mereka pergi meninggalkan dunia dengan kemuliaan dan mereka menuju ke akhirat dengan penghormatan. Hadis riwayat Imam Tabrani dan Imam Tirmizi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluh. Bapak, ibu-ibu jamaah, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya jugalah pada malam hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk bisa bertemu di tempat yang mulia dan terindah ini. Tentunya tujuan kita hanya untuk berubudiyah kepadanya, melaksanakan solat fardu maghrib sekaligus menunggu masuk waktu isya kita dengarkan pengajian. Yang mana kaji kita malam kini kita dasarkan kepada ayat dan hadis yang mau bacakan sebentar. Kalau kecil orang, kalau itu ayat yang dibaca, kalau itu hadis yang dibaca, itu kaji untuk orang tua-tua. Iya. Memang nak muda-muda nak ada mati. Ndak pandang tau. Tua, muda, ketek, gadang, tiba saat kita barang ke. Ndak karen dia tua je nak nyatur. Bumbang pun lari juga. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu jemaah rahimakumullah, kita mengingat-ingatkan kembali. Kenalah sekian lama kita hidup, kita lalui hidup, kita mengejar kematian. Semakin awak lalui hidup, semakin dekat kepada kematian. Bukan mengejar kehidupan. Banyak orang menyangkunya mengejar kehidupan sehingga lupanya padahal ia sedang mengejar kematian. Sedang cinta ke dunia, tiba-tiba nyawanya direnggut oleh malaikatul maut. Walaupun kematian merupakan misteri terbesar di dunia, misteri yang paling besar bagi masing-masing kita dalam hidup ini adalah kematian. Apa misterinya? Yang pertama, waktu kita mati tidak ada kita yang tahu. Di hari apa kita mati, jam berapa kita mati, siangkah kita mati, malam kita mati, tidak tahu. Misteri. Sehebat apapun ilmu orang tidak tentu nya. Yang kedua misterinya, di mana kita mati, di mana tempatnya. Apakah meninggal di kampungnya, atau di kampung orang, atau di negara orang, ataukah di Makkah atau di Madinah, kita tidak tahu. Dan misteri yang paling besar yang ketiga adalah apakah kita meninggal husnul khatimah atau su'ul khatimah. Jen disangko, jen awak yakin mana di awak lah banyak bekal ko, ibadah awak lah banyak, ambo pasti husnul khatimah. Allah bisa. Karena itu adalah hak prerogatif Allah. Kita hanya berusaha untuk menggapai itu. Dan tanda orang ko mati husnul khatimah secara pasti Rasulullah kata itu, kalau nya mampu membaca kalimat la ilaha illallah kamati. Itu pasti. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Pasti itu. Siapa yang akhir katanya sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Matinya adalah mati husnul khatimah. Makanya kalau orang sakit diajar kayaknya laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah kepada orang yang akan mati di antara kamu kalimat la ilaha illallah. Bukan setelahnya mati, tidak ada gunanya dan. Ketikanya sedang sekarat itu ajarkan. Sehingga seorang Ustaz Komaruddin, tak mesti kau dapat ya.
Inyo bakarajo di Rumah Sakit Islam Jakarta, di bagian kerohanian. Di setiap orang yang meninggal dunia, inyo nama jantung. Lalu nyo bercerita, ambo teliti, ambo survei 1000 orang kan meninggal dunia. 1000 orang kan meninggal dunia, ambo ajan kenyo start kalimat La ilaha illallah. Baca pak, babising ke telingonya. Baca bu. Bara yang bisa membacanya 70 orang yang bisa membaca. Barang yang tidak bu? Barang yang tidak? 930 ikut tidak bisa baca. 930 orang tidak bisa baca. Berapa persen bisa baca? Berapa persen? Ini 1000 orang yang bisa membaca 70 orang. 930 orang tidak bisa. 7% bisanya. 93% tidak bisa. Tando barik itu ringan. Barik. Padahal kau bukti nyata orang kau husnul khotimah. Makanya orang takut menghadapi kematian kau. Lari orang. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu selalu lari daripadanya, kamu menghindar daripadanya, kamu tidak mau bertemu dengannya. Tapi kematian selalu membuntutimu, mengejarmu, dekat denganmu. Semakin hari lalui, semakin dekat kematian. Lalu Ustaz Kamarudin painyo ke rumah-rumah 70 orang yang bisa membaca La ilaha illallah. Nyotanyon keluarganya. Apa tanyaannya? Almarhumah yang lah meninggal petang. Inyo dengan mudah membaca kalimat La ilaha illallah. Penasaran nabo? Makanya tolong dijawab dengan jujur. Amalia almarhumah yang paling istimewa dalam hidupnya. Dari 70 orang yang ditanya, 70 keluarga yang ditanya, kecek dokter, kecek Ustaz Kamarudin, jawabannya hampir-hampir sama. Rata-rata hampir sama. Makanya simpulkan. Dan sama itu ada 5 hal yang sama jawabannya. Berarti nan 5 ko bah. Iko perlu kita jadikan pelajaran. Iko perlu kita paci. Iko perlu kita pegang. Iko perlu kita amalkan. Untuk supaya kita dimudahkan pula membaca kalimat La ilaha illallah. Oh, ambo ustaz, ambo mudah membaca. Tentu. Kalau indak kesialan indak. Indak kesialan indak. Ada 5 tu. Yang pertama, jawaban keluarganya almarhumah ko salamu hidup. Yang pertama, nampak kami ibadahnya nyu selalu menjaga solat 5 waktunya dan acuknya berjamaah, seringnya berjamaah, kecuali kalau memang sedang ada halangan. Ya mungkin sedang dalam perjalanan, atau mungkin hari hujan, atau mungkin kurang sehat. Tapi selagi nyuk sehat, tidak ada halangan, tetap nyuk jago salat 5 waktunya berjamaah. Cocok tu tidak? Cocok. Memang ikut utama dulu. Ya, bukan ketika ada pengajian saja. Ada tidak ada pengajian, tadanga azan, itu tidak ada halangan, itu lain, tidak jauh dari masjid, ikut berjamaah. Karena kita tahu solat berjamaah lebih utama dari solat sendirian 27 darjat. Rugi kita. Umat Nabi Musa umurnya berkisar antara 300 sampai 600 tahun. 300 sampai 600 tahun umur umat Nabi Musa. Sementara solatnya sehari semalam 50 kali. Bara banyak ibadahnya. Kita umat Nabi Muhammad umur kita berkisar antara 60 sampai 70.
a'maru ummati bainas sittin was sab'in. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum may yajuzu ala zalik. Hanya seketik yang lebih dari itunya. Sedangkan solat kita hanya 5 kali sehari semalam. Bah kita mengimbangi umat Nabi Musa. Untuk mengimbanginya solat berjamaah. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajat. Solat berjamaah lebih utama dari solat sendirian 27 darjat. Solat awak 27 kali surang-surang, solat awak berjamaah sekali, rancaknya dan sekali dulu. Kan rugi Pak. Selagi kita ndak ada halangan. Terutama Isya, subuh, asar. Kalau pek tu jangan sampai tinggal Pak. Isya, subuh, asar. Karena itu nampak yang ditekankan Rasulullah nampak yang kadang pahala. Yang kedua, kecik Ustaz Kamarudin, yang kedua ibadah orang yang bisa dengan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, mereka selalu mewiridkan membaca Al-Quran. Rutin baca Al-Quran dengan wirid. Mungkin sesudah solat maghrib tarwih, siap salat isya menjelang tidur tari, siap salat subuh tari. Karena itu yang dicintai oleh Allah. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla, rawahul Bukhari wa Muslim. Amal yang paling disukai oleh Allah yang dikerjakan dengan kontinu, sekalipun sedikit, walaupun seketik, mungkin hanya sehalaman semalam, tapi rutin. Apalagi kalau lebih dari itu. Jadi baca Qurannya bukan di bulan Ramadan saja. Kalau Ramadan memang meningkat. Amo tamek sajuz semalam, 2 juz semalam. Tapi di luar Ramadan tetap je baca Quran. Mungkin intensitasnya agak berkurang. Mungkin enggak 2-3 halaman. Tapi tetap rutin membaca Al-Quran. Karena itu adalah bacaan yang mulia. Bacaan yang paling mulia. Mengarati tidak mengarati dengan arti maksudnya, tetap dia gaya pahala. Tetap mendapatkan pahala. Sedangkan baca buku yang lain tidak ada. Dan kalau kita rajin tekun baca Quran, kecerdasan kita akan meningkat. Kecerdasan kita akan meningkat. Dan kita tidak akan mudah pelupur. Ingatan kita akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pengakuan. Bara banyak murid yang tidak pintar-pintar. Tapi ketikanya rajin baca Quran, berubah. Salamuku dapat juara belakang, kinilah mulai juara 3, juara 2, kadang-kadang sampai juara 1. Luar biasa. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar, yang paling unggul, yang paling utama. Hiduplah kita dengan Al-Quran. Selalu dekat dengan Al-Quran. Apalagi kalau kita baca tafsirnya, baca terjemahannya, akan lebih bagus lagi. Sehingga Al-Quran menjadi hudal linnas, hudal lil muttaqin. Iko yang kedua, amalia orang yang mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Adapun yang ketiga adalah ia selalu istiqomah dalam memberikan sedekah. Nampak dek kami keluarganya dalam kehidupan sehari-hari ini selalu memberikan sedekah walaupun seketik, kecuali kalau tidak ada. Jadinya bersedekah bukan ketika piti banyak saja. Ketika piti seketik lah sedekahnya. Ketika piti banyak lah sedekahnya. Tidak takutnya miskin dah. Ya. Sedekah tu bukan mengurangi harta, tapi sedekah tu akan menambah harta. Mana qasad sedekatun min mal, rawahu Muslim. Sedekah tidak akan mengurangi harta seseorang. Zahirnya iyo, tapi di balik itu Allah tambah. Ada jalan penambahan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi orang cekik, jangan jadi orang pelit. Bahkan dengan sering banyak bersedekah, rezeki kita akan dimudahkan, akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok di akhirat sedekah pun nanti akan kita terima. Ganjarannya luar biasa. Tak kaji kita besok. Bahkan orang-orang lama meninggal inginnya pulang ke dunia balik
Untuk untuk memberikan sedekah. Fa as-saddaqah wa akum minas solihin. Kalau kami dikembalikan ke dunia, kami benar-benar akan bersedekah. Kami akan menjadi orang soleh. Tapi tidak bisa. Tidak bisa. Dah terlambat. Iko amalia ini yang ketiga, pengakuan keluarganya. Untuk mudahnya membaca la ilaha illallah. Adapun yang keempat adalah ia selalu menjaga kehalalan yang akan dimasukkan ke dalam parit. Mencari piti go berhati-hatinya. Nang kan dimakan go ia mana halalan thayyibah. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah olehmu dari apa yang ada di muka bumi ini yang halal lagi baik, yang halal lagi bergizi, halal zatnya, halal cara mendapatkannya. Apapun karajoku dibenarkan oleh agama dan kita berkarajo dengan benar. Tidak ada mengicu, tidak ada baduto, tidak ada menipu, tidak ada merugikan orang. Tapi kalau baduto, kalau mengicu, tidak halal lewat. Ijazah palsu kecenjo asli. Barap piti terkumpul salam moga. Syekh Abdul Samad, kalau seseorang mempergunakan ijazah palsu untuk mencari pekerjaan, maka hasil pekerjaannya itu, uangnya itu haram. Sehingga kena sentil Ustaz Abdul Samad. Memang ia haram berduto mengicu. Haram. Jujur-jujur sajalah. Jujurlah pada jujur. Dan iya sajalah. Kita harus punya prinsip dalam berekonomi ke. Biarlah hasilnya banyak tapi halal. Itu lebih baik daripada hasil sedikit tapi tidak halal. Itu prinsip utama. Kalau itu tidak dapat, baru prinsip kedua. Biarlah hasilnya seketik, asalkan halal. Itu lebih baik daripada banyak tapi tidak jalih. Yang halal itu pasti innal halala bayyin wal harama bayyin wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu pasti nyata jalih. Yang haram bentuk itulah pasti nyata jalih. Wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Kalau tidak jalih halal haramnya, itu namanya syubhat, dikeragui. Kalau awak ambil di syang syubhat ko, cerita Rasulullah, sama awak menggumbala kambing di tepi jurang. Besar kemungkinan kambing ko masuk ke dalam jurang. Wa man waqa'a syubhat waqa'a fil haram, kata Nabi. Sia yang ambil je yang samar-samar ko, yang syubhat ko, yang tak jale ko, inyo jatuh kepada yang haram. Jadi nanti iyo sajalah, yang pasti-pasti sajalah. Jangan dengan cara baduto, jangan dengan cara mengicu, dan dengan cara menipu, jangan dengan cara merugikan orang. Juga tidak boleh dengan cara badukun. Ya bu, awak menggali, kawan menggali, aku menggali. Bawa supaya gali awak ko lancar tari, laris manis tari. Datang ke dukun, minta tangkanya, tangkanya kepada dukun. Supaya dagang moga laris dan punya orang kalam nampak ada orang. Punya awak tarang benerang nampak adanya. Dibayar dukun tu. Kau tidak halal je tu. Tidak halal je tu. Seakan-akan awak tak percaya dengan Allah. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang melapangkan rezeki siapa kehendaki, Allah je menyampaikan rezeki siapa kehendaki. Allah menentukan. Berusaha-usaha awak dengan benar. Ikon yang kampek, orang yang meninggal tu selalu berhati-hati, selalu menjaga makanannya yang halal. Sebab kalau yang haram dimakan, Nabi kala mengancam, kullu lahmin nabata min haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka yang pantas sampai kembalinya. La yadkhulul jannata kullu lahmin nabata min haram. Tidak akan masuk ke dalam surga setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram. Bahkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah, doa kita tidak diterima oleh Allah, fisik kita tidak diterima oleh surga. Kerugi pak. Sehingga Abu Bakar Siddiq ketikanya awi bana dia gini pembantunya susu, dia minum
Lapuenya baru tak kena. Tanyanya, dari mana kamu dapatkan ke? Dari mana dapat susu ke? Oh itu tuan, dulu di masa jahiliyah ambo badukun. Ambo bertenung. Jadi ambo pura-pura jadi dukun. Di sana ambo menakut-nakut. Dan batu atau kanam kok anam bo. Satu kali ambo ada orang bertanya, ambo takut dapat, tapi ketika itu alun nadonya ge bebitil. Alun nagenya ge upahnya le. Baru kini nyagian. Kira-kira halal tak bu? Halal dari hasil dari bertenung, hasil daripada berdukun, perdukunan. Nyu pura-pura alanya. So namu nak dukun tapi mau pura-pura jadi dukun. Ambo takut-takut tapi batu tadi. Nak sempatnya magi ketika masa jahiliyah kininya dia ambo balik ke susu. Abu Bakar berang nyu karuk mencuanya. Nyu keluan sak nyu muntahan. Ado je si parunya nyu muntahan sampai ndak ado nak ni muntahan. Lalu Abu Bakar, kullu lahmin nabata min haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, neraka tempat kembalinya yang pantas. Awalnya seperti itu buat teliti nanti masuk dalam parik awak. Seperti itu penelitian kita terhadap anak kita makan selama. Asal ada dimakan sekali ya. Setelah tak disantuan sekali. Jangan seperti itu. Kalau memang ada yang membawa tanyaan, tak apa tanya dah untuk kepastian. Agar tidak ragu-ragu di hati kita. Adapun yang kelima, pengakuan keluarganya sehingga orang kau mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, almarhumah tidak pernah memutuskan silaturahim dengan siapapun. Ndak adonyo bagontok-gontokan je orang doh. Ndak adonyo bamusuh je orang doh. Ndak pernahnya memutuskan hubungan kasih sayang je orang. Kok ada orang memutuyan inyo sambung cepet. Karena Nabi katakan la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang karajonya memutuskan hubungan silaturahim. Indak akan masuk surga orang yang ndak bailok je keluarga je orang lain. Barang namanya 3 hari ya. 3 hari la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu al muslim fawqa 3. Hadis riwayat Muslim. Tidak halal bagi seorang muslim menjauhi saudaranya, tidak bertegur sapa dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari tidak halal, haram. Mati dalam waktu itu, tutup. Mati dalam qati'ur rahim. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan kasih sayang dengan keluarga terutama. Jojo orang lain ndak bailok. Ya, faktor penyebabnya macam-macam. Kalau je keluarga biasanya masalah harato. Enggak. Apalagi harato warisan. Harta warisan biasanya. Ambo pernah ingin dibunuh oleh orang. Karena ambo diminta oleh keluarganya untuk membagi harta warisan secara Islam. Datang pagi-pagi, Ustaz, orang tua kami meninggal, harta banyak. Kami ingin harta kami itu dibagi secara Islam. Karena kini nanggadang ingin dapat banyak. Kami nang ketik-ketik dia sisa-sisa saja. Jadi kami ingin dibagi secara Islam, Ustaz. Oh bagus itu rancak. Jembara acara apa kau? Siap-siap maghrib lah, Ustaz. Okey, insya-Allah. Bawa kasih tu kami jawab Ustaz bekon. Kami jawab Ustaz. Ini nak tempat ibu di mana tu? Ibu di situ. Mau tahu tempat tu ni. Ya terserah Ustaz lah. Kalau Ustaz ingin datang sendiri jadi, lihat kendaraan Ustaz. Lahi, kendaraan mau ada. Okey. Sebelum maghrib tiba balik. Kok tiba ibu balik kenapa? Onde Ustaz. Kakak ambo nang gadang mengamuk Ustaz. Inyo mengancam akan membunuh Ustaz. Amang ambo asal ambo. Iyo ndak boleh adanya dibagi secara Islam dah. Kalau secara Islam berkurang bagiannya beku. Nyo ingin nyo nampil yang gadang harus inyo nam banyak. Jadi no Ustaz datang beku.
Oh betul, enggak apa, biarlah. Terima kasih dah banyak-banyak. Tuan disampaikan ambo, kalau enggak tiba situ tu dapat kata nak bergaram semua. Ambo merasai. Ambo nak do manga-manga je. Ambo ingin menyelesaikan yang mencari kebenaran, menyampaikan yang benar, tapi ternyata ambo dianggap pengacau. Seperti itu. Bara banyak orang kakak beradik sekeluarga pecah gara-gara memperabaikan harta warisan. Padahal Islam membagi dengan adil. Itu pembagian yang paling adil, faridatun adilah. Ya, ilmu tentang faraid, pembagian harta warisan yang sangat adil, itu ilmu yang ketiga tu. Sangat adil menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ayat yang paling muhkamat, yang paling pasti, yang paling jali. Sehingga Imam Masjid Nabawi, orang Minang, siapa namanya? Al-Khatib Al-Minangkabawi, itu orang Minang tu. Orang Balingka. Diminta pulang ke Indonesia, terutama ke Sumatera Barat. Akhirnya saya tidak akan pernah pulang ke Sumatera Barat. Tidak akan pernah pulang ke Indonesia sebelum pembahagian harta warisan dibagi sesuai menurut ajaran Islam. Saya malu kepada Allah. Ini ayat Al-Quran yang paling pasti, yang paling jale, yang paling muhkamat, tapi justru itu yang ditentang oleh orang Minang. Ini ada pusaka tinggi, ada pusaka rendah. Ada pusaka tinggi, ada pusaka rendah. Pusaka tinggi tidak bisa dibagi untuk keponakan. Pusaka rendah dibagi, tapi laki-laki ko bagiannya produksi, ko bagiannya. Harta yang tidak bergerak, itu bagian produksi. Yang bergerak bagian laki-laki. Kan bertentangan. Ambo tak akan pernah pulang. Sehingga sampai mati tak mau pulang. Ya. Malu mu kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal iko jalan untuk elok-elok. Jangan sampai kita memutuskan hubungan kasih sayang je. Terima kasih tadi. Apa yang berhormati? Jadi iko limo amalia iko perlu kita amalkan. Untuk mendapatkan mudah kita membaca La ilaha illallah. Kalau perlu tidak usah diajar orang. Awak baca surang dengan penuh kesadaran. Apa nama tadi? Selalu solat berjamaah. Menjaga solat 5 waktu, terutama berjamaah. Yang kedua, selalu baca Quran dengan rutin, tekun. Ya. Yang ketiga, bersedekah, konsisten, istiqomah dalam bersedekah. Nang kampe? Sangat berhati-hati tentang kehalalan makanan yang akan masuk ke dalam parit. Nak sembarang saja dah. Ndak asal masuk dah. Tapi berhati-hati benar. Nang kelima, menjaga silaturrahmi, menjaga hubungan kasih sayang dengan famili, dengan sesama kaum muslimin. Kalau tidak bisa membaca doa, apa korang kau tidak husnul khatimah? Alun tentu ada 3 tanda leceh Rasulullah. Kalau tidak bisanya membaca itu, ada tanda lain. Maka Rasulullah katakan irqibul maita inda mautihi thalathan. Kalian perhatikanlah mayat ketika dia akan mati, ada 3 tandanya husnul khatimah. Ada 3 tandanya husnul khatimah. Atau yang pertama, in rosahat jabinuhu. Jika berkeringat di keningnya. Ketika mati itu tabi keringat, ampak seketik keringat. Tandanya taat beribadah kepada Allah. Tak bisa lidah mengucapkan la ilaha illallah, Allah buktikan lewat keringat. Maka kata Rasulullah, orang beriman itu tandanya dia mati baik, berkeringat di kening. Yang kedua, wazarafat ainahu, keluar air matanya. Salah satu saja buatlah ia tu. Keluar air matanya. Ketika mati itu keluar air matanya. Itu tanda elok. Yo. Jadi kecil tanda elok, tu tanda elok cakap Rasulullah. Dan yang ketiga, wantasyarat mankharuhu. Cerah raut mukanya.
seperti orang tersenyum nampaknya. Kalau nanti ko ado atau salah satu saja, fahiya rahmatum minallah, pertanda dia mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah. Rahmat itu istilah lain daripada husnul khatimah. Awak kan lacuk mencalik. Lacuk mencalik tak? Calik orang akan mati kan? Maka kita disuruh mencalik. Sering-seringlah kita melihat orang akan mati. Karena ikut yang akan mengajari kita. Dan ikulah guru besar kita yang kedua. Dua guru kita dalam hidupnya. Guru yang bisa berbicara Al-Quran. Guru yang tidak bisa berbicara itulah kematian. Tapi Rasulullah wa in ghatta ghatital baqaril makhnuq, jika ia mendengkur seperti mendengkurnya sapi yang tercekik, payah-payah, amo gak sehari, amo gak 2 hari, amo gak 3 hari, amo gak seminggu. Tanda elok. Tanda tidak baik satu. Yang kedua Rasulullah wa khamida launuhu, merah padam raut mukanya, buruk raut mukanya, jelek raut mukanya, seperti orang ketakutan nampaknya. Yang ketiga Nabi wa azbada shiddaqahu, keluar busa dari mulutnya. Fahiya azabum minallah, pertanda dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda ia su'ul khatimah. Amolah mencalik sedih-sedih. Karena mana kalau mencalik orang mati. 3 nampak tamu lah mencalik. 3 nang kedua mencalik. Ado bagian nang keluar, ado saembe aye keluar mencoyangkan dia. Batampunya embe. Batampunya embe tadi sampainya meninggal dunia panu embe itu. Kan? Tandonya tidak mampu menjaga ikut, tidak terjaga pembicaraan. Kecik kau tidak indah, tidak batu saja, tidak elok saja, namanya menyakiti orang saja. Sehingga keluar ketika itu bila. Ketika membacakan hadis itu di hadapan anak-anaknya, menangis anaknya. Ambon tidak menyinggung siapa-siapa. Ku hadis Rasulullah, tidak mau menembak-nembak siapa-siapa. Iku hadis Rasulullah. Wa ambil pelajaran. Kafa bil mauti wa izah. Cukuplah kematian kau menjadi pelajaran yang berharga bagi. Karena itu adalah guru besar yang kedua sesudah Al-Quran. Kalau Al-Quran yang bisa berbicara, kematian yang diam saja, tapi nya guru gadang. Perlu ambil pelajaran. Makanya ketika seorang laki-laki bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul mu'min akiyas? Ya Rasulullah, orang mukmin yang seperti apakah yang cerdas itu? Orang mukmin yang jenis itu seperti apa? Ajar Rasulullah, yang cerdas itu adalah aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dad. Ulaikal akyas wa syarafu wa zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Itu jawaban Nabi. Orang mukmin yang cerdas itu adalah mereka yang paling banyak mengingat mati dan paling bagus bekal persiapannya untuk menghadapi kematian. Nanti mereka pergi meninggalkan dunia dengan mulia. Mereka menuju akhirat juga mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang yang jenius, mereka itulah orang yang cerdas. Aksiru dzikra hadhimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah olehmu mengingat yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Baca caranya. Baca cara mengingat mati itu, kata ulama 3 caranya. Ada 3 tu. Nampak pertama, sering-sering kita melihat orang sedang sakaratil maut. Itu cara mengingat mati itu. Acuk-acuk awak mencari orang sedang sakaratul maut. Kalau perlu awak ikut membimbinginya membaca la ilaha illallah. Ajarkan ke inya.
Seindak-indak awak mencaliak. Kan dapat pelajaran begitu. Undi kok payah mana matinya. Takkan ada wak riwayat iduinya. Manganya salam moga. Siapa orang salam moga. Dengan mudahnya membaca elok enteng saja. Tanda orang ku elok mah. Takkan ada wak. Iya inyo memang elok. Inyo memang elok. Ambolah banyak nampak. Mudah membaca. Mudah. Bakar ringgit kan yang mudah membaca. Ada tanda nanti kau tadi keluar ye matanya, bentuk orang tersenyum nampaknya dan bakar ringgit di kaniannya. Bisa lo dengan mudah membaca la ilaha illallah. Ternyata dalam hidup onde, ia luar biasa. Nyo ndak pernah nyo bergontok-gontokan nyo siapapun. Seburuk apapun perlakuan orang ke nyo, ni tetap elok. Ndak pernah dendam ke orang. Kata-kata ke nyo jago banan, ndak pernah nyo menyakiti siapapun. Tak pernahnya membalik keburukan orang kayaknya. Buruk orang kayaknya ini elok je kurang tu. Ternyata dimudahkan oleh Allah ketika ini mati. Nampak seluruh tanda-tanda elok husnul khatimah. Bisanya membaca la ilaha illallah, keringitnya bahkan yang air matanya keluar dan raut mukanya rancak. Cak nampak? Kau tahu kan pelajaran dia. Nang kedua, ikut menyelenggarakan jenazah tajhizul mayyit. Ikut wak. Yo. Ketika nyo mati itu berkelo payah-payah nampaknya mengucapkan dibantu masukkan air seketik ke lidahnya supaya nyo mudah mengecek. Bantu. Memang seketik lu. Gini seketik. Supaya ia bisa membaca. Payahnya nyoleh. Ambil air ke diusapkan mukanya. Usapkan mukanya. Karena Nabi berbuat seperti itu. Nabi berbuat seperti itu. Inna fil maut la sakarat. Allahumma a'inni fi sakaratil maut wa ghamaratil maut. Sesungguhnya dalam kematian itu ada sakarat. Ya Allah, tolonglah ambo tu menghadapi sakaratul maut dan ghamaratil maut. Nabi berdoa seperti itu. Diambilnya air, usutnya ke mukanya. Nabi berdoa tu, seperti itu. Dalam kematian ada sakarat. Sakarat tu hal-hal yang paling menegangkan kematian itu. Berpisahnya nyawa dengan badan. Sakaratil maut wa maratil maut. Meregang nyawa dari badan, sakitnya luar biasa. Kalau ghamarat itu dipaksa nyawa itu keluar. Ditokok oleh malaikat dari belakang. Itu ghamarat. Untuk orang-orang kafir. Orang engkar, orang yang kurang ajar. Tak bisa nak niur tu keluar dah. Ditokok kari. Sehingga makin menjerit. Ikut menyelenggarakan jenazahnya. Memandikan, mengapani, menyolatkan. Memandikan, mengapani kau. Nampak dia awak? Awak nanti akan diperlakukan lo seperti itu. Awak akan dimandikan orang lo nanti. Akan dikapani orang lo nanti. Akan disolatkan orang lo nanti. Itu cara mengingat mati. Dan yang ketiga, ikut mengantarkan mayat ke kuburan, caliak mayat ke masuk ke dalam lahat. Bayangkan itu diri kita yang akan dimasukkan ke dalam lahat itu. Masukkan itu. Itu cara cik ulama untuk mengingat kematian itu. Mantun cara mengingat mati. Caliaknya ke mati, selenggarakan jenazahnya sampai dikuburkan. Mantun cara ingat mati. Apa amal yang paling baik? Mereka yang paling bagus bekal persiapannya untuk menghadapi kematian. Tiga bekal utama. Pertama, amalun salihun. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah ia selalu beramal soleh dan jangan ia mempersekutukan Tuhannya dalam beribadah kepadanya dengan seorang pun. Pertama, amal soleh. Kalau acuk itu sampaikan amal soleh nak buat ya, setiap kerja yang bermanfaat untuk awak, untuk keluarga, untuk orang lain. Dengan dasar kita beriman, ikhlas sesuai menurut tuntunan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, hindari tinggalkan segala macam bentuk-bentuk dosa. Jadi kerajanya dosa oleh. Apakah itu dosa gadang ataukah dosa ketik?
Karena dosa ketek kalau terima naruh ya kerajaan jadi gadang dia. Dan yang ketiga, lakukanlah taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat nasuha. Tobat yang sebenarnya, niscaya Allah akan menghapus, mengampuni dosa-dosamu. Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Sehingga nanti di mahkamah Allah kita akan diperiksa oleh Allah, semua amal kita adalah amal-amal yang baik-baik saja. Insyaallah masuk kalau kaji kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.